Pada saat itu adik saya marah sekali, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik. Ketika saya minum, saya muntah darah. Ketika saya minum, saya muntah darah. Kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, kamu harus buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati dalam keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah para mu'alaf memang sangat mengharukan, menyedihkan, dan kadang bisa bikin kita menangis saat mendengarkan testimoni dari mereka. Tak jarang sebagian para mu'alaf yang memutuskan untuk memeluk Islam selalu mendapatkan penolakan dari keluarga, ayah, ibu, saudara, bahkan orang-orang terdekat di sekeliling kita. Sama halnya dengan kisah para mu'alaf lainnya, kisah mu'alafnya Rasmaria Permatasari Borusilaban atau nama setelah Islam Siti Aminah Borusilaban juga sangat memilukan, mengharukan, dan juga sangat menyedihkan. Ia tinggal di Medan, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau sering disebut Air Kanopan, Provinsi Sumatera Utara. Lantas, hal apa yang menyebabkan Aminah masuk Islam? Terus bagaimana reaksi keluarga setelah masuk Islam? Tonton video ini hingga akhir supaya tidak gagal paham. Hal apa yang menyebabkan Aminah masuk Islam? Awal mulanya itu pada saat saya duduk di kelas SMP, saya melihat teman saya menggunakan hijab. Lalu saya tanya, kalian mengapa menggunakan hijab? Dan teman saya menjawab, ya, karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab. Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita yang menggunakan hijab? Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Lalu awal mula itulah dan alasan hijab itulah saya makin memperdalam dan mencari apa perbedaan agama Kristen dan agama Islam. Lalu saya udah banyak mencari tahu perbandingan agama, makin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya, seperti di Perjanjian Lama banyak yang haram dijadikan halal di Perjanjian Baru. Pokoknya banyak perbandingannya yang membuat hati saya ini bertanya-tanya, mengapa di Perjanjian Lama seperti ini, Perjanjian Baru seperti ini. Aminah pun juga sempat bertanya kepada pendeta, namun sang pendeta tidak bisa menjawab. Bahkan sang pendeta marah ditanya hal itu. Tak puas dengan rasa ingin tahunya Aminah mengenai Islam, Aminah pun bertanya kepada teman-temannya di sekolah dan juga guru agama Islam di sekolah. Aminah juga mempertanyakan bagaimana cara masuk Islam. Lalu temannya mengatakan cara masuk Islam itu paling utama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian Aminah bertanya lagi, apa itu 2 kalimat syahadat? Mereka hanya memberitahu kepada Aminah yaitu la ilaha illallah. Terus Aminah bertanya, itu kan satu, yang keduanya apa? Teman-temannya justru malah bertanya balik, sebenarnya kamu ini bertanya ingin mempermainkan atau mengolok-olok atau emang kamu penasaran? Teman-teman Aminah pun tidak mempercayai Aminah kalau dia sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Namun hal itu tidak menyurutkan niat Aminah untuk terus mencari tahu, belajar tentang Islam. Lantas, apa pandangan Aminah tentang Islam sewaktu masih memeluk agama Kristen? Walaupun saya masih Kristen, saya sudah menggunakan hijab dan sering juga melihat sahabat saya itu sholat. Ketika saya melihat beliau sholat, rasa hati saya, kok sepertinya Islam ini begitu damai, begitu indah. Semakin kuat keinginan saya ingin memeluk agama Islam setelah melihat mereka sholat. Beda dengan
waktu saya memeluk agama Kristen, saya lihat ya banyak perbedaannya. Di agama Kristen beribadah menggunakan baju pendek, bermewah-mewahan, bahkan ketika khutbah mereka tidak mendengarkan, bahkan mereka asik bercerita. Nah, ketika saya lihat beribadah di agama Islam, mereka gerakannya sama, khusyuk, tidak ada satu suara pun, semua sama. Mereka menggunakan mukena yang warnanya sama. Pokoknya saya tenang sekali melihat mereka sholat. Konflik seperti apa yang dihadapi Aminah setelah mengetahui bahwa Aminah ingin masuk Islam? Pada saat itu konflik besar, saya dengan keluarga saya kan pertamanya tinggal di rumah paman saya. Orang tua saya jauh dari rumah paman saya. Lalu saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya. Ketika saya pulang ke rumah orang tua saya berpikir sangat keras sekali bagaimana caranya supaya bisa masuk Islam. Dan ketika saat itu saya beralasan ingin balik ke Pekanbaru, alasannya ingin kerja lagi di Pekanbaru. Tapi nyatanya saya tidak ke situ niatnya saya ingin masuk Islam. Jadi karena orang tua saya tahu kalau ayah saya bilang seperti ini, kalau emang benar kamu ingin masuk Islam, masuklah agama Islam, tapi jangan pernah balik lagi ke agama ini. Tapi ibu saya tidak mau saya masuk Islam, dan adik-adik saya juga tidak mau saya masuk Islam. Pada saat itu adik saya marah sekali, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik. Akhirnya ibu saya bilang seperti ini, kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, kamu harus buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati dalam keluarga ini. Karena saya malu menanggung keluarga yang dianya tidak kuat dengan agamanya, malu sekali dengan masyarakat di sini. Karena kebetulan ibu saya aktivis gereja dan saya juga aktivis gereja, jadi ibu saya merasa itu adalah beban yang berat sekali. Karena di dalam organisasi Kristen itu jikalau ada satu orang dalam keluarga itu yang masuk Islam, maka keluarga itu akan diasingkan. Tapi saya di satu sisi saya kasihan pada ibu saya, tapi di sisi lain saya ingin mencari tahu kebenaran. Saya ingin memeluk Islam karena saya tidak mau kekal dalam neraka. Dan sampai-sampai saya itu dimandikan dengan air rebusan yang haram. Sampai-sampai saya itu diberi air minum segelas air putih yang dibawa dari dukun. Ketika saya minum, saya muntah darah. Ketika saya minum, saya muntah darah. Namun saya tetap kuat pada pendirian saya. Seberat apapun cobaannya, saya tetap ingin masuk Islam. Sampai akhirnya orang tua saya nyuruh saya buat surat perjanjian bahwa saya sudah mati, dan saya tanda tangani materai. Saya siap dan saya buat surat perjanjian itu. Lalu saya disuruh keluar dari rumah, saya diusir, saya pergi. Lalu saya telepon seseorang yang menjadi suami saya sekarang. Beliau menolong saya, beliau mengajak saya ke rumah sahabat beliau yang sudah menikah. Disitulah saya tinggal, dan saya setelah tinggal di situ semakin kuat keyakinan saya untuk masuk Islam. Mereka yang membantu saya untuk masuk Islam, dan saya bilang kepada mereka, saya ingin masuk Islam tapi tidak mau ada gangguan dari keluarga saya. Saya ingin masuk Islam di KUA agar ada sertifikat saya masuk Islam dan tidak bisa keluarga saya mengganggu gugat saya lagi. Apa harapan setelah masuk Islam untuk keluarga? Saya ingin mengajak keluarga saya seluruhnya memeluk agama Islam seperti saya, karena saya merasa
Memang saya sudah bisa sholat, saya sudah bisa membaca Al-Quran, namun saya tidak bisa menjelaskan kepada keluarga saya bagaimana caranya supaya mereka bisa yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka, dan tidak ada agama yang bisa masuk surga kecuali agama Islam. Saya ingin sekali mengajak keluarga saya. Saya semakin yakin dan saya semakin ingin belajar lebih lagi agar saya bisa menyelamatkan keluarga saya, agar saya bisa mendakwai keluarga saya, agar keluarga saya bisa selamat. Saya sedih sekali jikalau suatu saat keluarga saya meninggal dalam keadaan kafir, otomatis mereka akan kekal dalam neraka. Saya sudah bayangkan betapa sedihnya saya rasa. Oleh karena itu saya punya tekad yang kuat. Saya harus belajar agama, saya harus mempelajari agama Islam, saya harus mendalami bagaimana agama Islam, karena saya tidak puas dengan pengetahuan saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan dengan saya belajar di agama saya bisa lebih mendalami Islam dan bisa mendakwai keluarga saya, dan insya Allah bisa mengajak keluarga saya masuk agama Islam. Nah, begitulah Sobat Muslim, testimoni dari Siti Aminah tentang kisah perjalanannya hingga menjadi mu'alaf. Sungguh luar biasa dan sangat mengharukan sekali. Banyak rintangan dan ujian yang diterimanya. Semoga Aminah tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.